Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya satu sumber yang menarik banget. Ini proposal penelitian tesis dari Muhammad Jamaluddin. Fokusnya spesifik loh, yaitu praktek moderasi beragama di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anda mungkin bertanya, kenapa Brebes sih? Nah, justru itu yang bikin menarik. Brebes ini kan bukan kabupaten biasa ya. Populasinya itu besar sekali, tembus 2 juta jiwa. Data BPS tahun 2022 itu nyebutin mayoritasnya Muslim, sekitar 1,96 juta. Tapi, bukan berarti homogen loh, tetap ada keberagaman di sana. Oh, jadi semacam laboratorium skala besar gitu ya? Buat melihat bagaimana konsep penting kayak moderasi beragama ini beneran hidup. Atau mungkin ya tertatih-tatih di tingkat akar rumput. Oke, misi kita kali ini kan membongkar proposal ini. Mau cari tahu apa sih yang sebenarnya ingin diungkap sama peneliti ini dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Tepat. Proposal ini kayaknya mencoba menjawab pertanyaan ini nih. Apakah gaung moderasi beragama dari pusat itu nyampe dan bunyinya sama aja di tingkat lokal, kayak Brebes? Atau malah beda gitu pas ketemu realitas sosial di sana? Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya moderasi beragama yang dimaksud dalam proposal ini? Intinya sih, ini cara beragama yang ngambil jalan tengah, gitu. Jadi nggak ekstrim kanan atau kiri. Tujuannya jelas banget, biar masyarakat rukun, damai, menghargai perbedaan. Proposal ini ngacunya ke kerangka dari Kementerian Agama. Ada 4 pilar atau indikator utama buat ngukurnya. 4 pilar ya? Ini semacam checklist gitu buat lihat apakah suatu komunitas udah moderat atau belum. Bisa dibilang gitu sih, tapi lebih sebagai lensa analisis ya. Pertama, komitmen kebangsaan. Ini soal kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI. Ya intinya gimana keyakinan agama bisa sejalan lah sama identitas kebangsaan kita. Kedua, toleransi. Ini bukan cuma pasif nerima perbedaan loh, tapi aktif gitu menghargai keyakinan dan praktik ibadah orang lain. Jadi lebih dari sekedar sabar ya? Ada respek aktif di sana. Oke, lanjut pilar ketiga. Ketiga, anti kekerasan. Ini jelas lah ya, menolak penggunaan kekerasan, baik fisik maupun verbal, atas nama agama. Nggak boleh maksa gitu, maksa kehendak atau pandangan pakai cara-cara destruktif. Dan yang terakhir nih, ini sering jadi perdebatan menarik kayaknya di banyak tempat. Betul. Yang keempat, akomodasi terhadap budaya lokal. Ini tentang gimana agama bisa ketemu, bisa dialog, dan nerima tradisi, adat, kearifan lokal. Selama itu nggak bertentangan sama prinsip dasar ajaran agama itu sendiri. Nah ini sering jadi titik temu, sekaligus titik singgung. Menarik banget kerangkanya. Tapi pas prakteknya saya jadi kepikiran nih, apa keempat indikator ini kadang bisa tabrakan gitu di lapangan? Misalnya nih, semangat komitmen kebangsaan versus interpretasi anti kekerasan dalam menyikapi kelompok tertentu. Itu pertanyaan yang relevan banget. Dan mungkin justru itulah yang bakal digali lebih dalam sama penelitian ini di konteks Brebes. Kerangka ini kan ngasih arah aja, tapi realitas di lapangan seringnya lebih kompleks, penuh nuansa. Bisa aja ada ketegangan antar indikator itu yang nongol dalam temuan nanti. Oke, kita balik lagi ke Brebes. Selain populasi besar dan beragam tadi, apalagi sih yang bikin wilayah ini jadi fokus menarik di proposal ini? Proposal ini nyorot beberapa hal sih. Wilayahnya luas kan, 17 kecamatan, 292 desa. Dinamikanya pasti macam-macam tuh antar wilayah. Tapi yang lebih penting lagi, proposal ini nangkep adanya kayak geliat positif gitu. Munculnya organisasi masyarakat sipil, inisiatif lokal, yang secara gamblang promosiin toleransi dan dialog. Wah, jadi bukan cuma konsep di awang-awang dong, tapi ada aktor lokal yang bergerak. Persis. Contohnya ya, ada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di tingkat kabupaten. Ini wadah formal yang penting kan? Tapi yang lebih menarik lagi nih, proposal ini nyebutin adanya pilot project Kampung Moderasi Beragama, KBM. Kampung moderasi beragama, kayak laboratorium sosial skala kecil gitu, di desa, di mana aja tuh? Proposal nyebutin 2 lokasi awal, Desa Losari Lor di Kecamatan Losari, sama Kelurahan Brebes di Kecamatan Brebes. Ini nunjukin ada upaya terstruktur, by design gitu, buat nanemin nilai moderasi langsung di komunitas terkecil. Jadi bukan cuma himbauan dari Jakarta aja. Ini penting nih, jadi ada kombinasi antara struktur formal kayak FKUB sama upaya yang lebih grassroots di kampung lewat KBM. Ini kayak ngasih harapan ya, tapi peneliti, Muhammad Jamaluddin ini, ngelihat ada sesuatu yang kurang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apa tuh?
Nah, ini bagian krusialnya. Proposal ini berargumen kalau banyak riset soal moderasi beragama itu fokusnya di level nasional atau kebijakan makro. Gitu. Penelitian yang benar-benar turun gunung ngeliat gimana konsep moderasi ini diterjemahin, dinegosiasikan, dipraktekin dalam hidup sehari-hari di konteks lokal yang spesifik kayak Brebes, itu masih jarang katanya. Masuk akal sih. Kebijakan bisa bagus di atas kertas, tapi ujian sebenarnya kan di lapangan. Mungkin kebijakan nasional itu mental atau berubah bentuk pas ketemu adat, tokoh lokal, atau mungkin sejarah konflik di suatu daerah. Peneliti ini kayak pengen nangkep rasa lokal dari moderasi beragama itu. Tepat sekali. Dia kayak seorang detektif sosial gitu yang ngeliat fenomena menarik di Brebes, populasi besar, ada FKUB, ada KBM, tapi ngerasa ada kepingan puzzle yang hilang dari riset-riset besar. Makanya, proposal ini membatasi diri, biar fokusnya tajam. Pembatasan kayak gimana tuh? Wilayahnya jelas, cuma Kabupaten Brebes aja, subdiknya juga spesifik. Bukan survei acak, tapi wawancara mendalam sama orang-orang kunci, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan Pemda, yang emang punya peran atau pengaruh di isu ini. Aspek yang dilihat juga dibatasi ke 4 indikator Kemenak tadi. Pendekatannya kualitatif, nyari pemahaman mendalam, bukan sekedar angka statistik. Oke, jadi fokusnya jelas ya. Sekarang, apa misteri utama yang pengen dipecahin? Apa pertanyaan kunci yang diajuin dalam proposal ini? Ada 3 pertanyaan utama nih yang jadi jantung penelitian ini. Pertama, yang paling dasar, gimana sih praktek nyata moderasi beragama di Brebes kalau dilihat pakai kacamata 4 indikator tadi? Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodasi budaya lokal. Ini semacam motret kondisi realnya gitu. Pertanyaan kedua, ini penting nih buat langkah selanjutnya. Faktor apa aja yang mendukung dan justru menghambat tumbuhnya moderasi beragama di Brebes? Apa pupuknya dan apa hamanya gitu kali ya? Iya, pertanyaan kedua ini bakal ngidentifikasi potensi dan tantangan. Mungkin ada tradisi lokal yang dukung banget, tapi di sisi lain mungkin ada pengaruh kelompok tertentu atau kondisi sosial ekonomi yang jadi penghambat. Nah, tahu ini krusial buat ngerancang strategi penguatan yang efektif nantinya. Dan pertanyaan ketiga, soal siapa ngapain? Bagaimana peran berbagai aktor Pemda, tokoh agama, pemuda, masyarakat umum dalam upaya nguatin moderasi beragama di sana? Siapa aja pemain kuncinya dan gimana mereka berkontribusi? Konkret nggak? Seberapa besar pengaruh keteladanan tokoh agama? Pemuda dilibatin secara aktif nggak? Jawaban atas 3 pertanyaan ini nggak cuma penting secara akademis, tapi punya nilai praktis loh buat rekomendasi kebijakan atau program di Brebes dan mungkin daerah lain juga. Oke. Untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, proposal ini nggak cuma ngandalin data lapangan aja, tapi juga pakai beberapa kacamata teori. Bisa dijelasin dikit aja secara ringkas, gimana teori ini ngebantu memahami fenomena di Brebes? Ya, selain konsep moderasi beragama itu sendiri, ada beberapa teori sosial yang dipakai buat memperkaya analisis. Misalnya teori interaksi simbolik. Gampangnya gini, teori ini ngebantu ngelayat gimana makna toleransi atau rukun itu dibangun. Bukan dari atas gitu ya, tapi lewat obrolan sehari-hari, simbol-simbol yang dipakai bareng, interaksi di pasar, di acara desa, gimana pandangan terhadap kelompok lain kebentuk dari pengalaman langsung. Jadi moderasi itu bukan cuma konsep abstrak ya, tapi sesuatu yang hidup dan dinegosiasiin dalam interaksi mikro antar warga. Ada lagi? Ada teori modal sosial dari Putnam, ini relevan banget buat ngelihat inisiatif kayak FKUB atau KBM tadi. Teori ini bilang kerjasama itu lebih gampang kalau ada modal sosial. Jaringan antar warga, norma saling percaya, sama kemauan buat terlibat kegiatan bareng. Proposal ini mungkin akan ngelihat nih, FKUB dan KBM di Brebes efektif nggak? Apa karena modal sosialnya kuat atau malah susah berkembang karena tingkat kepercayaan antar kelompok masih tipis? Lalu ada juga disebut teori integrasi sosial Durkheim sama teori pluralisme. Betul, Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial, rasa kebersamaan biar masyarakat nggak gampang pecah. Sementara pluralisme ngasih dasar pemikiran kenapa di masyarakat beragam kayak Brebes, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan itu mutlak perlu sebagai fondasi hidup bersama. Intinya sih penggunaan berbagai teori ini ngebantu peneliti melihat fenomena moderasi dari berbagai sudut pandang, dari interaksi personal, kekuatan jaringan sosial, sampai kebutuhan dasar masyarakat majemuk. Oke, peneliti ini juga nggak berangkat dari ruang hampa kan ya? Dia ngelihat penelitian-penelitian sebelumnya.
Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Dan gimana riset Brebes ini bakal beda atau ngelengkapin? Proposal ini ninjau beberapa studi kasus menarik loh. Ada penelitian Yovi di Madiun yang fokus ke implementasi kampung moderasi binaan Kemenak. Miriplah sama KBM di Brebes. Terus ada Aswar di Seko, Sulawesi Selatan, yang nyorot peran kearifan lokal masyarakat adat dalam jaga toleransi, bahkan tanpa program formal. Wah, berarti ada yang fokus ke program pemerintah, ada yang fokus ke akar budaya ya? Tepat. Ada juga Munir di Bengkulu Selatan yang ngelihat peran penting dunia pendidikan. Lalu Saimun di Lombok Barat yang neliti gimana satu tradisi lokal spesifik, nimbung, bisa jadi perekat sosial. Terakhir, Imam Syafi'i DKK di Wonorejo yang ngelihat gimana kesadaran individu sama peran tokoh lokal ngebangun moderasi dari bawah. Jadi riset-riset sebelumnya udah motret berbagai aspek ya, program, budaya, pendidikan, tradisi, konstruksi sosial. Lalu apa nilai tambah yang ditawarin penelitian di Brebes ini? Nah, disinilah letak uniknya. Penelitian Brebes ini, dengan konteksnya yang spesifik populasi besar, mayoritas muslim tapi beragam, ada FKUB dan KBM, berpotensi ngeliat gimana semua elemen itu berinteraksi. Gimana program nasional kayak KBM ketemu sama dinamika sosial, budaya lokal, dan peran tokoh di Brebes. Apa saling nguatin atau justru ada ketegangan? Penelitian ini bisa jadi jembatan antara studi yang fokus ke program formal sama studi yang fokus ke kearifan lokal atau konstruksi sosial. Dia nyoba ngelihat gambarannya lebih utuh di satu wilayah spesifik. Oke, gambaran besar dan tujuannya mulai kelihatan jelas nih. Sekarang sedikit aja tentang gimana caranya. Gimana data bakal dikumpulin dan dianalisis. Nggak usah terlalu teknis, tapi cukup biar kita paham pendekatannya. Gali lewat wawancara mendalam sama aktor-aktor kunci tadi, tokoh agama, masyarakat, pemuda, pemerintah. Tujuannya bukan sekedar nyatet jawaban, tapi memahami perspektif, pengalaman, dan makna di baliknya. Selain wawancara, juga bakal ada observasi, ngamatin langsung interaksi sosial, kegiatan keagamaan, mungkin rapat FKUB atau aktivitas di KBM, sama pengumpulan dokumen relevan. Buat analisisnya, data-data kualitatif ini, kayak transkrip wawancara, catatan lapangan, bakal diolah buat nyari pola atau tema-tema penting yang muncul berulang kali, terutama terkait 4 indikator moderasi, faktor pendukung penghambat, sama peran aktor. Hasilnya disajiin dalam bentuk cerita atau deskripsi yang kaya. Dan untuk mastiin hasilnya bisa dipercaya. Peneliti berencana pakai teknik kayak triangulasi. Itu tuh bandingin informasi dari sumber beda atau dengan cara beda. Misalnya hasil wawancara dicek sama pengamatan. Ini standar lah dalam penelitian kualitatif buat ngejaga kualitas temuan. Intinya ada upaya sistematis buat hasilin pemahaman yang kredibel. Jadi dari proposal ini, kita lihat sebuah upaya serius buat membedah praktik moderasi beragama di salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah. Bukan cuma lihat kebijakan di atas kertas, tapi benar-benar turun ke lapangan, ngobrol sama orang-orang kunci, dan nyoba paham dinamika kompleksnya pakai bantuan berbagai teori dan metode kualitatif. Apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Kenapa riset di Brebes ini penting? Ini penting banget, jauh melampaui sekedar kepentingan akademis aja. Memahami gimana moderasi beragama dipraktekin atau mungkin gagal dipraktekkan di tingkat lokal kayak Brebes itu kunci buat mahamin kesehatan sosial kita sebagai bangsa. Brebes dengan segala karakteristiknya bisa jadi cermin loh buat banyak daerah lain di Indonesia. Cermin dalam hal apa tuh? Dalam hal tantangan dan potensi jaga kerukunan di tengah keragaman. Keberhasilan inisiatif kayak FKUB atau KBM di Brebes bisa jadi model. Sebaliknya, hambatan yang mereka temuin bisa jadi peringatan dini buat daerah lain. Hasil riset ini nantinya bisa nunjukin betapa krusialnya sinergi antara kebijakan Pemda yang mendukung, keteladanan tokoh agama dan masyarakat, partisipasi aktif pemuda, dan mungkin juga pemanfaatan kearifan lokal yang udah ada. Ini bukan cuma urusan pemerintah atau tokoh agama aja, tapi tanggung jawab kita bersama. Sebuah pengingat ya, bahwa harmoni sosial itu harus terus diusahain, nggak datang gitu aja. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Coba pikirkan kembali 4 indikator moderasi beragama tadi. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, sama akomodasi terhadap budaya lokal. Dari keempatnya, indikator mana yang menurut Anda paling menantang buat diwujudin di lingkungan Anda sendiri? Di tempat kerja mungkin, di komunitas, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari Anda? Dan kenapa Anda merasa gitu? Pertanyaan yang menarik banget untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.